Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada kabar menggembirakan dari kota Parepare, yakni bahwa Ketua FPI Kota Parepare yang bernama Fahri Nusantara, namanya sih keren pakai Nusantara ya, tapi kok isinya provokasi sara, menebar kebencian, nantang-nantang perang suku, agama, hasil ya. Saya baru mendapatkan informasi beberapa saat yang lalu dari teman di GP Ansor Makassar bahwa yang bersangkutan, yakni Ketua FPI Parepare ini sudah ditangkap dan ditahan oleh Polres Kota Parepare. Ini saya cek juga di kanal medsos yang lain, ini dari komunitas Katolik garis lucu di akun X-nya juga membenarkan bahwa Fahri Nusantara sudah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian setempat. Dia selain Ketua FPI Parepare, ternyata juga seorang ASN di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Parepare. Luar biasa kan? ASN, tapi Ketua FPI, narasinya merusak komitmen negara. Digaji oleh negara, dibayar negara, tapi apa yang dilakukan, apa yang diucapkan sangat membahayakan negara. Ya, sebagaimana kita ketahui beberapa hari lalu, Ketua FPI Parepare ini, Fahri ini, dalam sebuah videonya sangat provokatif, nantang perang terhadap komunitas agama lain, agama Kristen ya. Mau mengerahkan 1000 laskar, mau memposokkan Parepare, mau mengancam, mau membuat Parepare seperti kota poso dengan perang saudara antara agama itu. Ya, memang harus ditangkap orang ini. Menurut saya, tanpa harus dilaporkan ke polisi, orang ini sebenarnya sudah wajib ditekuk, diciduk oleh aparat. Ini ditangkapnya katanya tanggal 7 berarti ya kemarin ya. Sekarang hari Selasa tanggal 8. Fahri Nusantara diduga ASN Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Parepare yang memprovokasi perang ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Oknum ini adalah aktor di balik penolakan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare. Selamat liburan Bang Fahri. Demikian tulis di akun X-nya komunitas Katolik garis lucu 2 jam yang lalu. Nah, kemudian Ketua LBH GP Ansor Kota Parepare, Mas Rudianto Sudirman, dalam rilisnya juga mengatakan hal yang sama, yakni tentang penangkapan dan penahanan Saudara Fahri Ketua FPI Parepare ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca video provokatifnya itu viral, LBH GP Ansor Kota Parepare melaporkan Fahri ke polisi. Tidak hanya LBH GP Ansor, sejumlah ormas yang lain juga ikut melaporkan. Jumlahnya ada 5 organisasi, yakni LBH GP Ansor, kemudian Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, dan Jaringan Oposisi Loyal atau JOL mendatangi Mapolres Parepare untuk melaporkan Ketua FPI tersebut beberapa hari yang lalu. Nah, berikut saya bacakan sedikit ya. Polres Kota Parepare resmi menetapkan tersangka Fahri SIP alias Fahri Nusantara pada hari Senin tanggal 7 Oktober atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 160 dan 156A KUHP. Terkait penahanan FN, LBH Ansor Kota Parepare mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Parepare yang telah bekerja secara profesional. Saya memahami betul bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh jajaran kepolisian. Banyak pihak yang diperiksa untuk dimintai keterangannya, bahkan melibatkan saksi ahli pidana dan ahli bahasa. Ini menunjukkan bahwa penyidik betul-betul objektif dalam menetapkan FN sebagai tersangka, kata Rudianto Sudirman, Ketua LBH GP Ansor Kota Parepare, yang juga sebagai pelapor dalam perkara ini. Kami dari LBH Ansor sadar betul bahwa proses penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh FN merupakan tindak pidana
yang dapat mengancam kerukunan antar umat beragama di kota Parepare. Ini juga upaya edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa tindakan intoleransi tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ya, betul. Tanpa adanya proses hukum, pihak publik akan mengira bahwa perbuatan yang dilakukan FN tersebut boleh baik-baik saja, lalu ditiru, dan pada akhirnya penegakan hukum makin penuh keengganan, kata Rustianto. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pihak agar tetap menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama di kota Cinta Habibie Ainun. Ya, di Habibie kan berasal dari Parepare ya. Jangan berikan ruang kepada kelompok intoleran yang ingin merusak kedamaian dan ketentraman yang sudah terbangun sejak lama, kata Rustianto. Oke, terima kasih sahabat Rustianto, LBH GP Ansor Parepare atas gerak cepat sahabat di dalam melaporkan Ketua FPI Parepare ini. Begitu juga terima kasih kepada ormas-ormas atau organisasi lain yang ikut serta melaporkan Fahri ini. Namanya Fahri Nusantara, tapi provokatornya merusak Nusantara. Mestinya diganti itu kamu, jangan pakai Nusantara, Fahri FPI gitu saja. Pakai nama Nusantara tapi kok pidatonya menggebu-gebu mau merusak Nusantara. Ya itu kan mau merusak Nusantara, memprovokasi lontong-lontong perang. Mau di perang saja, siapa yang menang? Oh, perang dapur. Kamu nggak tahu bagaimana situasi dan kondisi psikologis warga Muslim di wilayah minoritas, misalkan di Maluku atau di Papua, seandainya diperlakukan hal yang sama oleh kelompok mayoritas. Iya kan? Kamu harus mikir itu otaknya ya, Fahri. Jendel kamu otaknya carong baju mas lengop gue. Kalau yang mentang-mentang mayoritas kemudian mau menang sendiri, ada sahabat kita umat minoritas dari saudara-saudara non-muslim mau bikin tempat ibadah, mau bikin sekolahan, kamu halang-halangi dengan alasan katanya 100% penduduknya muslim. Gak mungkin lah bro, kalau 100% muslim tidak mungkin bikin sekolah, bikin tempat ibadah di situ, kan begitu. Jadi gak usah bikin argumentasi yang ngoyo-woro. Sepanjang mereka memang beralasan, memang membutuhkan tempat ibadah, membutuhkan sekolah untuk saudara-saudara kita muslim, ya kita izinkan. Welcome. Keimanan kalau untuk kita masing-masing, kita udah punya prinsip lah. Kalau umat Islam lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kan begitu. Kalau umat NU sudah khatam diajarkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama anak bangsa. Ya ini contohnya. Ini kan walaupun kita berbeda-beda agama, tapi kan kita sesama anak bangsa Indonesia. Maka kita wajib menghormati saudara-saudara kita walaupun agamanya berbeda. Kita wajib menghormati umat Kristen di Parepare yang mau bikin sekolah, yang mau bikin gereja, mau bikin tempat ibadah. Itu kewajiban prinsip kita, ukhuwah watoniyah, kerukunan antara sesama anak bangsa yang hidup di Indonesia ini. Kemudian ukhuwah basyariah, kerukunan antar sesama umat manusia, siapapun di atas dunia ini, di muka bumi ini. Kita harus menjalin itu. Tapi harus diingat, walaupun demikian, kita rukun antar sesama umat Islam, antar sesama manusia, untuk orang-orang yang bukan merusak, untuk orang-orang yang punya prinsip yang sama di Indonesia ini, yaitu prinsip menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi walaupun sesama Muslim, tapi semangatnya merusak, menghancurkan umat yang lain, ngakunya paling benar. Kalau tidak sepaham dengan dia disebut kafir, ini disebut takfiri. Ya nggak boleh orang kayak gitu dibiarkan. Ya kita menjalin ukhuwah, kerukunan antar sesama umat Islam adalah sesama umat yang bisa diajak bersama, hidup bersama dalam kerukunan. Agar dengan kerukunan itu kemudian bisa terwujud hidup yang damai dalam perdamaian. Tetapi sesama Muslim, kalau maunya menang sendiri, maunya selalu di depan, umat lain yang sama-sama Muslim dianggap kafir, dianggap bid'ah, disesat-sesatkan. Ya orang kayak gini dicotos das sekudune. Lah ya orang kayak gini walaupun sama Muslim nggak mungkin diajak rukun lah.
diajak hidup bareng gimana? Ibarat mempersatukan garangan karo ayam. Ya seneng garangane, ayam mana entek suwe-suwe dari bulunya tok. Ibarat mempersatukan harimau dan kambing. Ya harimaunya ya, ayo mari kita bersatu saudara-saudara kambing. Ya, ya macan dikembula sekandang karo wedhus ya jiglongan ya. Ya iya. Dan ya, mari kita jaga persatuan wahai bangsa kambing. Mari kita hidup rukun bersama dalam satu kandang bersama kami harimau. Iya seneng ya, abdi keltak hidup siji sih. Dalihnya menjaga ukhuwah, bisa monster, garangan, macan, serigala kok ngajak bersatu dengan kambing. Ya, dari balungnya tok. Ya sesama umat Islam, tapi yang mau diajak untuk bersama, hidup rukun, saling menghormati, tidak usah merasa paling benar, tidak usah membid'ahkan umat lain, tidak usah mengkafirkan umat lain. Itu sesama muslim. Apalagi sesama umat beragama yang berbeda-beda, harus lebih tinggi rasa toleransinya, rasa saling menghormatinya. Keyakinan kan untuk masing-masing. Kamu menganggap umat agama lain tidak benar, ya itu urusan dapur masing-masing, nggak usah nyampurin. Kamu beribadah dengan cara kita. Umat kalau sama muslim ya kita ibadahnya di masjid, sholat, puasa dan lain sebagainya. Umat lain, agama lain punya keyakinan dan tata cara beribadah yang lain, nggak usah diurusin ya. Biarkan mereka menjalankan ibadah dengan caranya dan keyakinannya masing-masing, nggak usah diganggu. Soal surga urusannya Gusti Allah, urusannya yang Maha Pencipta. Kayak kamu pemilik surga, apa tahu kamu mau surga? Ya, kayak gitu paham nih untuk orang-orang FPI ini yang suka bar takbir merasa paling benar, yang lain kofar kafir, maunya bikin NKRI bersyariah, khilafah, dapur menjeblok, berengkolang kali, berengkolang atau kayak berengkolang kelari ke Udi sana. Oke, terima kasih sekali lagi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku aparat kepolisian di Kota Parepare yang telah gerak cepat merespon laporan dari sahabat LBH GP Ansor dan organisasi yang lain terkait Fahri ini. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah menonton cuplikan videonya di mana seorang ASN yang katanya adalah ketua FPI di Parepare sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditangkoi Bapak Ibu karena ujaran kebencian dan mengajak untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar. Seharusnya seorang ASN itu harus menjadi contoh bagi yang lain, apalagi ketua FPI itu benar-benar menjadi contoh, menjadi teladan bagi semua orang. Bukan saja bagi kelompoknya, tetapi bagi semua orang, bagi masyarakat luas, bagi semua agama. Harus menjadi contoh, harus menjadi teladan, bukan mengajak perang, bukan mengajak melakukan hal-hal yang konyol. Karena kita ingin tinggal di bangsa dan negara ini, kita ingin hidup damai, aman, tentram, tanpa ada huru-hara, tanpa ada peperangan, tanpa ada kekacauan. Jadi jangan mengajak massal untuk melakukan hal yang konyol di luar nalar. Karena semua orang itu ingin hidup tentram di bangsa dan negara ini. Dan bagaimana cara kita berdoa supaya bangsa kita selalu aman, selalu damai. Dan Anda sebagai ASN dan siapapun yang menjadi ASN, sebagai ASN itu harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Harus bisa mengayomi masyarakat. Bukan mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Bapak dapatkan dari cuplikan video tersebut, mari kita tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video, saya selalu mengajak saudara semuanya untuk tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar.
Terima kasih. Shalom alaikum bishim habasiyah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus habasiyah, berwah kudus memberkati kita semua. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, kiranya semua dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih.